Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat orang tua, wali dari siswa CPDB SMK PGRI 1 Bogor. Pada kesempatan yang baik ini mengisi materi pengenalan lingkungan sekolah, saya berkesempatan menyampaikan salah satu materi, yaitu pentingnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring. Genap 1 tahun 4 bulan, tepatnya Senin 16 Maret 2020, sekolah diliburkan. Hal ini berkaitan dengan terjadinya wabah virus corona, di mana merubah aktivitas dunia, termasuk dunia pendidikan. Pembelajaran daring menjadi solusi belajar di tengah pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendampingan orang tua, pelaksanaan pembelajaran daring dan permasalahan pembelajaran daring. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakanlah metode kualitatif melalui wawancara. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui aplikasi, di antaranya penggunaan WhatsApp. Ada suatu penelitian menunjukkan bahwa pendampingan orang tua sangat efektif untuk pembelajaran daring anak. Tetapi pembelajaran daring kurang efektif untuk orang tua. Faktor kendala yang dihadapi adalah pemikiran, waktu, alat, dan biaya. Pembelajaran menuntut orang tua untuk bisa menjadi seorang guru di rumah. Sebagai pengganti sekolah tidaklah mudah, sehingga pendampingan orang tua sangat diperlukan. Pendidikan bisa diperoleh dari mana saja, tetapi pada lazimnya pendidikan diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah. Wabah corona menghentikan itu. Pembelajaran yang lazimnya dilaksanakan di sekolah harus dihentikan dan diganti dengan pembelajaran daring. Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan pendidikan. Daripada negara lain, Indonesia memiliki sistem sekolah yang baik berupa kurikulum. Sistem kurikulum tersebut adalah suatu langkah pembelajaran dengan versi yang berbeda dan meningkat sesuai zamannya. Hadirnya teknologi membawa sejumlah perubahan dari segi cara belajar, kelas jarak jauh. Konten-konten pembelajaran berbentuk video pun mulai banyak ditemukan. Internet sebagai salah satu alternatif komunikasi masyarakat modern saat ini. Hal ini turut melahirkan kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi. Seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kejadian di belahan dunia tanpa harus datang ke tempat tersebut. Perkembangan teknologi membawa manfaat bagi manusia, termasuk dalam segi pendidikan. Manusia sangat terbentuk dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, peran serta orang tua di dalam pembelajaran daring ini sangatlah diperlukan. Dalam rumusan masalah, ada 3 hal, di antaranya bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Yang kedua, bagaimana seefektivitas pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring anak. Yang ketiga, apa saja problem yang dihadapi orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring anak. Dari ketiga hal tersebut,
bisa kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran daring, adanya pendampingan orang tua merupakan kunci utama. Secara jujur bahwa pihak sekolah tidak bisa secara totalitas dalam membimbing dan mengajarkan anak dalam pembelajaran tersebut. Kalaupun terjadi pembelajaran, hanya sebatas pemberian materi, pemberian tugas, pengumpulan tugas, yang dalam proses keterlibatan orang tua sangatlah dibutuhkan. Kembali kepada orang tua di rumah, bahwa pendampingan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Anak adalah buah hati orang tua, yang mana sifatnya tidak akan jauh dari orang tuanya. Namun bukan berarti juga semua sama demikian. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Sifat anak tidak akan jauh dari orang tua, tetapi sifat anak dapat berubah seiring tumbuh kembangnya dan juga lingkungan ia berlangsung hidup. Ada 3 hal yang membentuk karakter atau kepribadian anak, tidak hanya dari sisi pembelajaran secara online. Yang pertama, lingkungan rumah. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, anak setelah lepas dari lingkungan keluarga, berangkat ke sekolah, ada banyak teman yang dijumpai berasal dari berbagai macam lingkungan keluarga, dan keluarga masing-masing pun juga membawa sifat yang berbeda. Pendidikan sekolah sangatlah penting untuk anak, tetapi pendidikan orang tua lebih penting, karena tempat hidup anak setiap harinya adalah di rumah, bukan di sekolah. Kehidupan dia dalam satu hari 24 jam lebih banyak dihabiskan di lingkungan rumah dan lingkungan sosialnya. Dari 24 jam kehidupan, 8 diantaranya seharusnya berada di lingkungan sekolah. Karena sesuatu dan lain hal dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dikatakan 8 jam berada di sekolah. Lebih cenderung keberadaan anak berada di lingkungan rumah dan sosial. Dalam proses belajar, anak sangat membutuhkan pendampingan orang tua sebagai semangat belajar dan mendapat bimbingan dengan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya. Orang tua berperan sangat penting, dikarenakan sekolah biasanya masuk normal terpaksa diganti pembelajaran daring. Hal ini cukup mengagetkan bagi orang tua, tetapi cukup baik apabila orang tua dengan sabar mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring, karena sebaik-baiknya guru adalah orang tua. Orang tua mampu mendampingi anaknya dengan seksama. Kemistri dan ikatan jiwa membuat orang tua sangat efektif untuk mendampingi pembelajaran yang berani kepada anaknya. Salah satu buku memaparkan tentang edukasi pemahaman orang tua terhadap anak di rumah. Hal-hal yang dipaparkan dalam buku tersebut diantaranya, yang pertama, mengamati bagaimana cara anak belajar adalah langkah pertama mengembangkan program sekolah. Yang kedua, memilih kegiatan dan metode yang paling tepat akan menaruh anak di jalur yang benar untuk masa depan yang sukses. Yang ketiga, memperhatikan
preferensi anak dan mempertimbangkan alternatif pendidikan jika merasa sistem di sekolah umum gagal dalam membantu siswa mencapai potensi tersebut. Kembali ke masalah pembelajaran daring. Semenjak sekolah diliburkan dan diganti dengan pembelajaran daring, hal ini merubah kebiasaan ibu atau orang tua di rumah. Ibu yang biasanya menjadi ibu rumah tangga setiap harinya, pagi sampai siang berada di dapur, memasak, mencuci piring, cuci baju, membersihkan rumah, berubah menjadi lebih ekstra lagi. Dikarenakan pembelajaran daring membuat orang tua harus ikut serta mendampingi anaknya melakukan pembelajaran. Hal ini sangat membuat orang tua merasa terbebani. Berdasarkan suatu survei yang menunjukkan bahwa dalam mendampingi anak ketika pembelajaran daring dan juga sebagai ibu kebingungan dalam mendampinginya. Dalam pendampingan belajar juga meliputi 3 poin, diantaranya pentingnya belajar bagi anak. Kata-kata belajar tidak harus terhenti dengan kondisi yang sekarang ini kita alami. Orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan. Sebelum anak menimba ilmu di bangku sekolah, terlebih dahulu anak mendapatkan ilmu dari orang tuanya. Dengan demikian, segala hal yang diberikan orang tua dalam berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Akan tetapi beda halnya jika anak telah memasuki masa di mana harus sekolah. Ketika anak sudah mulai sekolah, maka peran orang tua diganti oleh guru. Meski demikian, peran orang tua tetap lebih dibutuhkan anak daripada peran guru. Sehingga peran guru dalam memberikan ilmu di bangku sekolah tetap harus disertai bimbingan yang lebih mendalam oleh orang tua terhadap anaknya di rumah. Pada saat pembelajaran daring di masa pandemi corona, membuat orang tua berperan sangat penting, dikarenakan sekolah yang biasanya masuk normal terpaksa diganti dengan pembelajaran daring. Dengan adanya keputusan tersebut membuat banyak orang tua kebingungan. Di samping tidak memahami tentang pembelajaran daring, juga bingung tentang pelajaran si anak tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri jika orang tua dapat merasakan kesulitan dalam mendampingi anaknya di saat pembelajaran daring. Karena sistem pembelajaran yang tidak biasa bagi orang tua, yang mengharuskan orang tua ikut serta pembelajaran dan juga dalam hal mengerjakan tugas setiap harinya untuk dikumpulkan kepada guru masing-masing. Banyak buku dan tulisan di media massa mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan anak adalah orang tua. Tetapi banyak orang tua menganggap pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah. Dari dua hal tersebut tidak perlu kita perdebatkan. Maka orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan dan keberhasilan anak di masa-masa seperti ini. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan orang tua dalam mendidik anak. Sebagai orang tua lebih mengetahui kebutuhan anak. Tanggung jawab orang tua pada anak didiknya. Sejak lahir anak menghabiskan waktu dengan orang tua. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, umur bertambah. Anak-anak masih banyak menghabiskan waktunya dengan orang tua dan keluarga. Orang tua mengenal anak sejak sang anak lahir ke dunia. Bahkan dari dalam kandungan pun orang tua merasakan sebuah kontak dengan anaknya.
Sehubungan dengan itu, orang tua adalah orang yang paling mengetahui sifat dan karakter anak. Orang tua selalu memantau perkembangan anak dari hari ke hari, berdasarkan karakter dan kepribadian yang dimiliki sang buah hatinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang anak dapat diraih dengan baik bila adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Sebagai orang tua memiliki sekolah-sekolah yang baik untuk anaknya. Padahal yang lebih penting adalah jika orang tua menyadari bahwa pendidikan lebih penting adalah jika orang tua bisa menyeimbangkan dalam langkah dan irama yang saling mendukung untuk kebaikan sang anak. Dengan sekolah, anak sangat penting dilakukan walaupun orang tua sibuk dalam urusan pekerjaannya. Mutu pendidikan berbanding lurus dengan kualitas manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, sekolah beserta guru yang terlibat langsung dalam proses mengajar, sebagaimana mendidik anak yang merupakan tanggung jawab orang tua, maka kontak dengan sekolah anak dapat dikatakan sebagai bentuk dari kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Kontak yang dimaksud di sini bukan hanya untuk urusan pendaftaran, pembayaran sekolah, tetapi lebih dari itu, seperti tersedianya waktu yang cukup bagi orang tua untuk mendiskusikan perkembangan anaknya di sekolah adalah satu hal yang penting dalam membangun kontak dengan anak untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan sekolah anak. Menghidupkan budaya belajar artinya memberikan contoh agar sang anak tidak malas belajar. Caranya yaitu dengan menunjukkan kepada anak bahwa orang tua tidak hanya bisa menganjurkan anak supaya rajin belajar, atau orang tua bisa menemani anak belajar agar gairah belajar senantiasa tumbuh. Karena itu, orang tua tidak bisa menghindarkan diri sebagai tanggung jawab mendidik anak. Itu adalah tugas keluarga. Hal lain tentang kondisi orang tua. Pandemi corona mempengaruhi banyak hal, termasuk kondisi orang tua. Pekerjaan menjadi terhambat, sebagian berhenti, dan sebagian lainnya bekerja secara daring. Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi Indonesia nampak memprihatinkan. Ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu menurunnya perdagangan, bahkan perdagangan internasional. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini, keterlibatan orang tua sangatlah dibutuhkan. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari kejadian-kejadian selama 1 tahun 4 bulan kita mengalami hal yang belum menunjukkan satu perubahan yang signifikan. Berdasarkan pengamatan dari para peneliti, untuk orang tua terdapat 3 kondisi dalam hal pembelajaran daring. Yang pertama, ada orang tua
paham dengan IT. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang mencukupi sehingga dapat tersedianya IT seperti smartphone di rumah dan ketertarikannya dengan smartphone sehingga mampu memahami cara pembelajaran daring, tidak kesulitan dalam mendampingi pembelajaran daring anaknya. Yang kedua, ada orang tua yang kurang memahami dengan IT. Sebagai orang tua yang kurang paham dengan IT, hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang mencukupi sehingga dapat tersedianya IT, seperti smartphone di rumah. Tetapi ada rasa kurang tertarik terhadap smartphone, sehingga jarang menggunakan smartphone, serta kurang memahami penggunaannya smartphone dengan berbagai fiturnya. Bila orang tua kurang paham akan IT, tidak terlalu kesulitan dalam mendampingi pembelajaran daring, tetapi perlu pembelajaran lebih memahami IT. Yang ketiga, ada orang tua yang tidak paham dengan IT. Sebagai orang tua tidak paham dengan IT, hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang kurang sehingga tidak tersedianya sarana IT seperti smartphone di rumah. Bagi orang tua yang tidak paham IT, tentu akan kesulitan di dalam mendampingi pembelajaran daring anaknya. Bahkan itu dapat memaksa orang tua untuk membeli sebuah smartphone. Dalam melaksanakan pembelajaran daring, orang tua memiliki tantangan tersendiri. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan orang tua dan anak terhadap pembelajaran daring juga menjadi suatu masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran tidak terhenti dan terus berjalan lancar baik di rumah maupun di sekolah secara aktif. Kegagapan pembelajaran daring dirasakan peneliti saat mengamati di lapangan. Terlihat tidak satu atau dua sekolah, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia, semua didasari ketidaksiapan terhadap pembelajaran daring. Mungkin orang tua akan dibuat repot ketika mengawali proses ini. Namun, jika segala sesuatu telah tertata dengan baik, kebiasaan akan terbentuk dengan sendirinya. Dan motivasi intrinsik anak, kebiasaan belajar telah tumbuh, maka sistem pendidikan di rumah akan mengalir dengan nyaman dan santai, tetapi syarat dengan nilai-nilai positif yang dibutuhkan oleh anak. Untuk itu, ada beberapa kesimpulan tentang pembelajaran daring yang perlu pendampingan daripada orang tua sendiri. Hal-hal yang perlu disimpulkan merupakan bagian dari kunci untuk menuju suksesnya pembelajaran daring ini. Kesimpulan yang pertama, yaitu keberadaan orang tua memang sangat dibutuhkan ketika anak sedang melakukan pembelajaran daring di rumah. Tidak hanya sebatas menunggu selesainya pembelajaran, tapi sekaligus melakukan pembimbingan di mana ketika anak sedang mengalami kesulitan di dalam suatu proses,
Semoga orang tua dapat memecahkan dan membantu solusi anak-anak di rumah. Kemudian ada hal lain yang berkaitan dengan pentingnya posisi orang tua ketika pendampingan pembelajaran daring. 1. Pendampingan orang tua sebagai pengganti guru di rumah sekaligus merupakan teman untuk mencari solusi dalam mengerjakan tugas. Akibat pembelajaran daring, orang tua dituntut untuk menjadi pendamping bagi anaknya selama pembelajaran daring berlangsung. Tidak hanya itu, orang tua juga dituntut dapat mengganti sosok guru yang menjelaskan materi pembelajaran, dan juga orang tua dituntut untuk menjadi guru privat yang membantu anaknya untuk menjawab tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Yang kedua, pendampingan orang tua sangat efektif selama dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Pendampingan orang tua ini karena di usia mereka masih membutuhkan pendampingan di luar daripada pendampingan langsung oleh guru di sekolah. Terdapat ketidakseimbangan antara efektivitas orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Orang tua efektif untuk mendampingi anak dalam pembelajaran. Efektivitas tersebut bukan karena pembelajaran daring yang efektif untuk orang tua, melainkan karena orang tua efektif sebagai sosok orang tua yang mampu mendampingi anaknya dengan baik saat melakukan suatu proses pembelajaran daring. Orang tua sangat efektif mendampingi pembelajaran daring, tapi pelaksanaan pembelajaran daring kurang efektif untuk orang tua itu sendiri. Efektivitas orang tua dalam segala pendampingan, sedangkan pembelajaran daring kurang efektif bagi orang tua dalam segi emosional, meningkatkan emosionalitas orang tua secara berlebihan. Demikian hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya pembelajaran daring melalui pendampingan orang tua di rumah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.